Yang Top Sindo Radio masih bersama saya Billy Bun dan Mas Sandy Sugiarto ya. Strategic partner dari We Are Group yang dulunya adalah marketing directornya Indofood. Nah ini ada beberapa pertanyaan lagi nih. Ini agak menghalangi nih. Wah kayaknya pertanyaan susah-susah nih, serius semua nih. Serius banget ya, ini pertanyaannya buset deh. Bagaimana cara menumbuhkan kepercayaan diri yang tinggi saat baru memulai usaha? Itu dulu. Ini dari Haikal. Kayaknya mendingan saya panggil Mario Teguh kali ya. Kok Mario Teguh? Kemarin? Saya menginterview, so far sih belum pernah ya menginterview motivator ya. Memang saya menginterview praktisi. Gitu nah ya? ini dari sudut pandang praktisi, jangan dari sudut pandang motivator. Betul, karena saya tidak biasa bicara dengan bahasa yang berbunga-bunga. Nggak perlu. Hostnya aja ngaco kayak gini. Oh gitu ya? Iya. Gimana? Apa tadi pertanyaannya? Ya, bagaimana cara menumbuhkan kepercayaan diri yang tinggi saat baru memulai usaha? Mungkin preparation SWOT analysis ketika membuat bisnis plannya kali ya, itu harus matang ya? Iya, jadi kalau saya lihat bisnis idea terutama untuk teman-teman di Indonesia, saya dari teman-teman dari Kinara Indonesia kan banyak menstimulasi orang-orang muda di Indonesia untuk inkubator nih. Inkubator lebih percaya diri dengan bisnis idea mereka. Yang pertama adalah banyak ngobrol, banyak networking, karena itu akan menumbuhkan rasa percaya diri kita. Cuman jangan salah bergaul karena idenya kan gampang dicontek. Oke. Jadi kalau saya lihat banyak ngobrol dengan teman-teman yang bisa dipercaya, itu menumbuhkan rasa percaya diri. Karena menambah wawasan ya. Betul. Komen-komen dari mereka juga mungkin bisa menjadi masukan buat kita untuk Betul. nambahin juga. Oh iya, yang ini kemarin kita kelewatan, yang ini harus dipersiapkan dan sebagainya ya. Sepedas apapun kritikan dari itu, jadikan batu buat kita untuk naik lebih ke atas sih, seperti itu. Karena biasanya pemikiran dua orang harusnya akan lebih baik daripada satu orang. Tuh, setuju banget. Terus kemudian mana tadi ini? Bagaimana melawan dengan cara hebat dan cerdas kepada hambatan-hambatan yang ada di depan kita? Kan tadi kan kita mau jalanin bisnis, apakah jalanin bisnis ketika kita lagi mau climb up the corporate ladder? Itu kan pasti kan nggak ada jalan, kalau istilah saya selalu nggak ada jalan semulus sutra gitu kan. Betul. Nah itu gimana caranya kita menghadapi rintangan-rintangan di depan kita? Saya pikir persiapkan mental dengan baik. Kedua, kalau untuk saya pribadi, saya pengen maju tanpa merugikan orang lain atau menusuk orang lain dari belakang. Seperti itu. Nyiapin mental gimana? Nyiapin mental ya, mana ya caranya ya? Ini praktisi yang bisa. Praktisi yang ya coba berpikir ini orang marketing directornya Indofood loh. Come on, sekarang punya bisnis di mana-mana jadi. Banyak nonton film kali ya. Banyak dengerin yang Antop, itu banyak memotivasi. Oke. Ya itu benar bagus lah. Oke, bagus. Lewat tuh pertanyaan ya. Oke. Terus ini kemudian dari Dianita dari Twitter ya. Bagaimana memulai meraih kesuksesan walau ya bisa dibilang sudah ketinggalan kereta dibandingkan teman-teman yang lain? Ya better late than never sih, Dianita ya. Dan cuek aja. Cuek aja, kenapa? Ngapain mesti bandingin diri kita sama orang lain sih? Betul, iya, betul. Sukses itu kan sebenarnya definisinya kita sendiri yang menentukan. Kan Dianita kan ngapain gitu loh. Biarin aja teman-teman udah di depan ya, itu jadi motivasi buat kita sih. Betul. Jadi maksudnya justru bukan berarti ya kita udah telat, teman-teman di depan kita udah lebih sukses terus kemudian malah yang bikin kita depresi. Jangan. Gunain itu untuk membangkitkan motivasi di dalam diri kita. Kalau dia bisa kayak gitu, masih kita nggak bisa? Betul. Ya kan? Iya. Oke. Terus kemudian nih dari Meli Fadilah di Twitter juga. Apakah kesuksesan itu lebih mudah dengan berwira swasta? Jika iya, bagaimana cara berwira swasta yang sukses? Bila tidak, cara apa sebaiknya? Kalau saya sih tantangannya beda-beda ya, berwira swasta maupun berkarir di dunia korporasi ya. Karena di dalam dunia korporasi juga tantangannya banyak, baik eksternal maupun internal. Persaingan di dalamnya juga luar biasa. Office politiknya juga ya? Sangat makin ke atas itu office politiknya makin kencang. Ya. Kemudian berwira swasta juga tantangannya lain. Saya lihat sih jalan hidup tiap orang beda-beda sih, Bill. Oke. Mungkin ini harus diluruskan ya, kalau saya boleh memberikan sedikit pandangan bahwa Meli, arti sukses setiap orang itu berbeda-beda gitu ya. Jangan pernah melihat bahwa sukses itu adalah kaya raya. Boleh, itu satu gitu. Kalau saya prinsip yang mantap adalah kalau kita bisa sukses kaya raya misalnya dengan purpose yang baik ya. Semakin kita kaya, kita semakin bisa berbagi ke lebih banyak orang lagi. Dengan purpose yang tepat. Terus kalau bisa kaya dan menjadi suami yang baik dan kemudian mungkin bisa menjadi ayah yang baik, bisa punya yayasan, bisa bantu orang banyak, kenapa tidak? Enggak, Nah, jadi
kesuksesan itu jangan cuma dilihat dari uang semata doang, gitu loh. Betul. Ya, karena kalau kita mau berbagi buat orang lain itu nggak melulu cuma lewat uang. Kita bisa aktif donor darah, ya kan? Betul. Terus kemudian kita bisa jadi dosen. Ini yang orang di depan saya aja mau gitu loh, berbagi tenaga, waktu, effort, pikiran untuk jadi dosen, gitu. Nah, jadi kalau mau berbagi itu dan orang yang sukses itu adalah orang yang mampu untuk berbagi, benar ya? Betul, karena dengan berbagi itu kita tidak akan merasa kekurangan kok, kalau saya lihat sih. Oh, saya jadi ingat nih, ini saya jadi ingat satu quote dari my best friend Yance Mukhtar, station manager di V Radio, masih sister company, jadi gue udah ngomong. Nah, dia bilang gini, Bill, belum pernah saya mendengar ada orang yang ngomong, saya dulu kaya raya. Cuman karena saya sering berbagi, saya sekarang jadi miskin. Dia belum pernah dengar itu, dan saya juga belum pernah. Yang kedua, dia bilang, saya juga belum pernah dengar ada orang yang bilang, saya dulu pintar loh. Cuman karena saya berbagi ilmu, sekarang jadi bodoh. Nggak ada. Ya, so, I mean like dalam berbagi kita nggak usah takut. Betul. Ya, nggak usah pelit-pelit. Nggak usah pelit bagi ilmu, bagi apapun yang kita miliki sih, seperti itu. Setuju ya? Setuju. Oke. Misalnya jangan berbagi istri dan berbagi suami. Itu judul film yang zaman dulu. Nggak boleh tuh ya? Nggak boleh. Nah, kenapa itu nggak boleh? Nggak boleh, jangan. Dibahas lagi. Oke. Terus kemudian dari Anggi, lebih stres berkarir di dunia film, kreatif, atau marketing di corporate? Dua-duanya stres, tapi bagaimana memanage stres aja sih Anggi. Kalau di dunia film itu stresnya ya udah dimulai dari awal, karena kita tahu bahwa dunia perfilman itu memang, dunia perfilman Indonesia kan sekarang dalam masa krisis ya, dalam arti jumlah penonton itu jauh lebih sedikit dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Jadi tantangannya adalah bagaimana menciptakan film yang berkualitas, bisa dipertanggungjawabkan, tapi sekaligus paling nggak kita bisa pertanggungjawabkan kepada para investor. Kenapa mau bikin film yang berkualitas? Karena sepenglihatan saya, film-film berkualitas nggak menghasilkan duit. Yang pocong-pocongan dan seksi-seksian, ya, itu malah yang banyak penontonnya. Sebenarnya nggak semuanya benar sih. Memang mayoritas penonton film Indonesia memang dari menengah bawah, which is mereka lebih suka ke yang horor, yang buka-bukaan seperti itu. Tapi ada kelompok penonton Indonesia yang lebih menghargai film-film berkualitas walaupun jumlahnya tidak banyak. Nah, makanya saya nanya, kenapa gitu? Kalau kita bikin yang pocong-pocongan terus kemudian yang buka-bukaan, it's guarantee 300.000 penonton. Betul. Ya kan? Betul. Sementara kalau bikin yang berkualitas, kita ngomongin Sang Penari lah, by Kemal Arsyad ya, Presya Nasution, 100.000 penontonnya. Biayanya 12 miliar. Biayanya 12 miliar, come on gitu, ini dalam hitung-hitungan bisnis juga nggak masuk gitu. Meskipun filmnya menang dan Presyanya juga menang di secara kualitas memang luar biasa. Jadi memang saya dan teman-teman seperti Nia Dinata, Amira Lasmana, Riri Riza itu memang karena mungkin kita committed ya, kita punya komitmen yang tinggi terhadap dunia perfilman dan kita ingin memajukan dunia perfilman secara kualitas. Mungkin sisi bisnisnya mungkin dikesampingkan dulu. Seperti itu. Jadi kita tajar melintir sih ya. Amin, didoain seperti itu, amin. Tapi paling enggak kita nggak punya harapannya muluk, artinya asal modal kembali, asal kita bisa memberikan berbagi itu berbagi tadi ya. Because film-film yang dibikin ini punya value yang terpendam ya, message yang memang yang mengedukasi penontonnya ya. Iya, betul. Apakah itu juga sama dengan Lovely Man yang baru tayang minggu lalu yang saya nggak diundang itu? Premiernya. Soalnya premiernya hari Selasa malam udah kasih Indo. Jadi Pak Billy nanti saya undang bersama si ibu itu tadi ya, gitu ya. Nonton private. Jadi kalau Lovely Man, kalau saya boleh cerita sedikit, ini memang film yang sebenarnya kita tidak niatkan untuk rilis secara nasional, karena memang kita memahami bahwa temanya sedikit banyak kontroversial. Kemudian juga kita melihat mungkin ini tidak akan menjadi penonton yang berjuta-juta, dan memang itu bukan tujuannya. Jadi awalnya memang waktu itu sutradaranya Teddy Suryatmaja di tengah kemacetan jalan Kuningan seperti itu melihat seorang waria yang duduk ngobrol dengan seorang wanita berjilbab. Dan dia pengen tertarik apa sih isi pembicaraan itu. Dan dari situ kita mengembangkan film yang judulnya Lovely Man. Sebenarnya ini bukan film mengenai waria sendiri, tapi adalah film keluarga mengenai hubungan seorang anak yang terpisah dari ayahnya selama 15 tahun. Wow. Ini inspired by true story atau gimana? Tidak. Enggak ya? Tidak. Tapi totally fiksi dan tapi punya nilai yang terpendam yang bisa dipetik nanti ya. Iya. Begitu pulang tuh penonton bisa memetik,
oh kita tuh harus begini sebagai manusia, kita harus begini sebagai ini. Betul. Jadi memang kalau dibandingkan dengan film seperti Avengers yang sangat teknisnya luar biasa, memang film ini jauh lebih sederhana, tapi jujur ini adalah hubungan seorang ayah dan anak seperti yang terpisah. Pada akhirnya kan memang setiap orang punya pilihan, dan itu yang harus dijalani. Oke. Nah itu nggak nationwide ya. Jadi di 18 kota Sindo Radio malam hari ini yang banyak di kota-kota yang cuman ngeces dong, nggak bisa nonton nih. Kita bikin kurang lebih sebanyak 35 kopi dan ada di 50 layar. Harusnya secara nasional ya. Jangan pelit dong nayangin ya. Katanya tadi berbagi film, pengennya sih nggak pelit. Nanti saya sampaikan ke 21 ya. Oke, Oke, benar Sindo, jangan kemana-mana. Kita dengarkan satu lagu ini yang nanti habis itu kita bahas ya. Ini sesuai banget nih dengan seorang Sandy Sugiarto. Oke, don't go anywhere.